Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan begini: damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita, berbagi damai sejahtera di hari Minggu, hari Tuhan ini. Gereja Tuhan harus saling berbagi damai sejahtera. Apalagi tema kita solidaritas dan kedamaian. Saya yakin ketika Bapak Ibu membaca Yesaya pasal 9 ini, terutama ayat yang kelima, adalah teks yang sering dibacakan dalam rangka perayaan Natal Kristus, khususnya pada bagian nubuatan-nubuatan. Dalam konteksnya bicara soal penderitaan Israel dan kehancuran mereka, tetapi juga pada janji pemulihan. Hari ini saya mau berbagi beberapa catatan untuk Bapak Ibu mendekati teks ini, lalu kemudian mencari tahu apa sesungguhnya yang Tuhan mau di pekan ini untuk saudara bawa pulang. Yang pertama, tolong lihat ayat yang ke-9. Ada kata kosek di situ dalam bahasa Ibrani. Itu kegelapan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Memang benar kosek diterjemahkan kegelapan, tapi makna yang sangat dalam dari kegelapan itu menunjuk pada kuasa dosa. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat pertama pasal 9 ini, bangsa yang hidup di dalam dosa. Lalu saudara menemukan sesuatu yang luar biasa ini. Coba lihat bagian keduanya. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Negeri kekelaman ini diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia dari kata salmawet. Salmawet. Kalau dalam bahasa Bali itu the shadow of the dead. Bayang-bayang maut. Kalau saudara pernah baca Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, salmawet, bayang-bayang maut, lembah kematian. Perhatikan baik-baik. Hidup dalam dosa, kegelapan. Ujung-ujungnya adalah salmawet, yaitu kekelaman menunjuk pada lembah kematian. Upah dari dosa adalah maut. Ini kondisi umat pada waktu itu. Di hadapan Tuhan, bukan cuma penderitaan mereka karena Asyur, bukan, tetapi juga hubungan dengan Allah retak. Hidup mereka dalam gelap, mereka penuh dengan kekelaman hidup. Yang kedua, tetapi proses itu tiba-tiba berubah. Tolong lihat, telah melihat terang yang besar. Hidup mereka dipulihkan, kondisi mereka berubah. Dari hidup dalam kegelapan, dari kosek tadi muncul or atau terang. Dan kalau saudara bicara tentang terang, Bapak Ibu, kata yang digunakan itu persis sama or pada kitab Kejadian. Paling pertama muncul dalam peristiwa penciptaan adalah terang. Dunia belum dijadikan penuh kegelapan, lalu lahirlah terang. Bapak Ibu tolong bayangkan ini situasinya. Seperti dunia belum diciptakan, kegelapan dosa begitu pekat, lalu tiba-tiba hadirlah terang dan menyinari. Ini berita baik bagi umat. Mau bicara tentang kehidupan mereka dipulihkan. Relasi mereka dengan Allah sumber terang itu terjadi kembali. Dan hubungan spiritual itu membawa umat mengalami terang yang bersinar. Ini catatan saya yang kedua. Lebih daripada itu Bapak Ibu, ini menarik. Lihat ayat yang kedua. Status situasi hidup mereka berubah. Alkitab berkata penuh dengan sorak-sorai, bagaikan orang yang menang perang dan mengambil jarahan. Bisa bayangkan di Asyur mereka kalah, lalu tiba-tiba dibilang bagaikan menang perang ngambil jarahan. Seperti orang yang mengalami syukur panen berlimpah-limpah. Bahkan kalau baca lebih jauh ayat yang ketiga, ayat yang keempat dan seterusnya, semua jubah pakaian yang berdarah itu dilempar ke dalam api supaya api bisa menyala dan semua jadi debu. Seakan mau bilang begini,
Hubungan pemulihan bukan terjadi hanya hubungan spiritual dengan Allah. Bukan cuma soal sukacita batinia, tetapi perubahan besar terjadi secara fisik mereka. Situasi dan keadaan, tidak ada peperangan, yang ada damai. Musuh-musuh telah tiada dan mereka mengalami sukacita seperti syukur panen. Mau bilang begini, yang Tuhan ubah adalah dua dimensi. Hal yang menyangkut rohani, hal yang menyangkut psikis, hal yang menyangkut soal rasa, tetapi juga hal yang menyangkut bendawi, hal yang menyangkut lahiriah, hal yang menyangkut fisik mereka. Terjadi perubahan dahsyat ketika umat digiring dari kegelapan menuju terang itu. Ketika pemulihan hubungan dengan Allah terjadi, otomatis dua hal itu mereka dapat. Terakhir yang ketiga, tolong lihat ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Bapak Ibu, situasi yang menyenangkan yang saya ceritakan tadi itu tidak mulai begitu saja, tapi suasana itu dipulihkan, kondisi itu mengalami perubahan total ketika hadir shalom atau damai sejahtera ayat 6 yang diprakarsai oleh satu pribadi dengan ciri-ciri keturunan Daud. Dan ayat 5 bilang anak itu seorang putra, itu berarti laki-laki. Ini berbicara soal penyataan janji mesianis. Yang mau dibicarakan oleh Yesaya adalah bukan pemulihan utara dan selatan dari Asyur maupun Babel, bukan. Tapi dia mau bicara situasi yang jauh ke depan yang belum terjadi, yaitu kedatangan Mesias dari turunan Daud yang disebut dengan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang saya sebut tadi, hadirnya shalom atau damai sejahtera tidak pada saat itu, tapi menunggu waktu yang pas ke depan sana, ketika kemudian dari turunan Daud lahir seorang putra dan pribadi itu, yang saya yakin saudara dan saya sepakat dengan para penafsir pada umumnya bahwa Yesaya pada ayat 5 dan 6 mau bicara tentang Kristus yang dia tidak kenal. Dia nggak kenal. Saudara yang kenal, Bapak Ibu dan saya yang kenal, dia nggak tahu. Dia cuma menyambung lidah apa yang Tuhan Allah katakan. Pokoknya pribadi ini adalah turunan Daud, dia anak laki-laki, dia disebut dengan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu. Dia nggak tahu tentang Mesias itu siapa. Tetapi ketika saudara membaca saat ini, bersama para penafsir kita sepakat bahwa yang dimaksud oleh Yesaya adalah pribadi agung yang saudara sebut sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Berapa lama Bapak Ibu? Yesaya menubuatkan ini sekitar 700 tahun sebelum Yesus. Wow, 700 tahun sebelum Yesus. Lalu kemudian setelah 700 tahun nubuatan ini digenapi di peristiwa Bethlehem. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Tadi di pastori Bapak Ibu dibilang ini khotbahnya berbeda pendeta, karena ini apakah tematis kah apa? Serial. Jadi jangan 15 menit, diberi kesempatan 1 jam. Tolong batuk 3 kali, kalau sudah kepanjangan saya akan amin. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. Yang pertama, saya membayangkan nubuatan ini didengar oleh umat pada waktu itu. Lalu mereka menanti-nanti kapan damai sejahtera itu, Raja damai datang dan seterusnya. Tahukah Bapak Ibu,
Damai sejahtera itu terjemahan langsung dari kata shalom Ibrani, Yunaninya Irene, yang menariknya persis seperti saya jelaskan tadi, mengandung dua pemahaman. Kata shalom itu berarti sukacita, tidak ada rasa takut, tidak ada perang, tidak kelaparan. Kalau empat ini saya uraikan, Bapak Ibu akan menemukan apa? Hal yang psikis, suasana batinia, tapi juga suasana lahiriah. Makanya kata shalom tidak diterjemahkan dengan damai. Itu suasana, fisiknya nggak dapat. Itulah sebabnya mau tidak mau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan harus butuh dua suku kata, yaitu damai, sejahtera. Karena bicara dua aspek, hal-hal yang berbau batinia, spiritual, tetapi juga lahiriah dan bendawi. Suasana yang baik di dua kondisi ini. Dan tahukah saudara, bahwa untuk masuk ke titik itu, untuk ada di kondisi itu, prosesnya tidak mudah. Hari ini kita menyalakan lilin keempat, yang biasa disebut dengan lilin malaikat, yang juga disebut dengan lilin perdamaian, atau biasa juga disebut dengan lilin damai sejahtera. Lilin keempat adalah lilin yang merefleksikan tentang sukacita sorgawi di padang Efrata, ketika kemudian malaikat mengatakan muliakanlah dan seterusnya. Ini mau mengkondisikan lilin keempat pada kesiapan hati menyambut Kristus lahir pada waktu itu. Yang hari ini saudara nyalakan dengan pernak-pernik Natal yang sudah ada. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, untuk sampai ke titik itu butuh 700 tahun proses yang tidak sedikit. Untuk sampai ke titik itu, Tuhan menyiapkan beberapa pribadi yang luar biasa. Mulai mengizinkan Rahab, si pelacur, pernah dengar? Di Yeriko, Rahab, halo, Rahab tahu ya, si pelacur itu tidak dibunuh. Bapak Ibu pikir itu peristiwa biasa? Itu sebenarnya peristiwa luar biasa. Karena dari Rahablah kemudian lahir Boas. Tiba-tiba ada Goyim, orang di luar turunan Israel Abraham masuk. Perempuan terlunta yang setia kepada mertuanya bernama Ruth, kongdorang bakudapa. Bapak Ibu pikir itu biasa? Seterusnya karena itulah terus menerus lahir Isai, terus ke bawah lahir Daud, turun ke bawah berubah cabang, satu Salomo, satu Natan. Salomo turun ke bawah dapat Yusuf, Natan turun ke bawah dapat Maria, ibu Yesus. 700 tahun Tuhan format semua itu untuk kemudian peristiwa Bethlehem terjadi. Bapak Ibu pikir bahwa ketika Tuhan merancang kenubuatan itu perkara mudah. Yesus harus lahir di Bethlehem, tapi Maria dan Yusuf turunan Daud ada di Nazaret. Bagaimana mungkin menggenapi Mika 5 ayat 1? Oh, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Allah tidak kehilangan akal dan kuasa untuk menggenapi janji supaya shalom terjadi bagi dunia. Dia membuat Gaius Julius tahun 68 sebelum Masehi lahir. Roma menjadi besar. Gaius Julius menjadi raja dengan gelar Kaisar Agustus. Lalu Kaisar Agustus yang sangat fanatik dengan pajak ini bilang begini, saya butuh mengetahui jumlah kekuatan wajib pajak yang mampu bayar pajak. Maka solusi satu-satunya bikin sensus, lakukan cacat jiwa dengan catatan supaya mudah didata. Semua orang kembali ke kampung leluhur. Daud punya kampung adalah Bethlehem. Maria dan Yusuf punya leluhur adalah Daud. Maka suka atau tidak suka, dorang pergi dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Lalu Alkitab menggenapinya, Mika 5 ayat 1.
Pada peristiwa Lukas, saudara akan menemukan ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Saudara lihat, tidak mudah loh proses rancangan ini digenapi. Saya mau katakan hal yang pertama, kalau Tuhan sudah merencanakan damai sejahtera itu dan sudah memprosesnya, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di kondisi tersulit dan tidak masuk akal logika saudara, Tuhan mampu menembus kemustahilan itu untuk menggenapi janji-janjinya. Maka hal pertama, dengarkan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di minggu damai sejahtera ini, di lilin malaikat yang saudara nyalakan tadi, lilin keempat ini, saya mau bilang, kalaupun di antara Bapak Ibu hingga penghujung tahun ini barangkali lilin somanyala pendeta, lilin damai sejahtera somanyala, mar di rumah belum damai sejahtera. Masih susah tapi hati, masih ada persoalan saya. Mana janji damai sejahtera yang Tuhan beri? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, damai sejahtera tidak bisa dibuat. Damai sejahtera itu anugerah dan pemberian. Perbanyak tikang lututmu, perbanyak kedekatanmu dengan Allah, biar Tuhan memulihkan saudara untuk menemukan damai sejahtera, bukan menuding dan bertanya, di mana Tuhan? Aku belum mengalami damai sejahtera. Amin. Saya mau katakan sangat penting, berapa banyak orang lebih cenderung mengapa Tuhan, bukan bertelut dan bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di titik tersulit menemukan damai itu, dan saudara mengatakan penghujung tahun ini impossible dan mustahil, saya mau bilang 700 tahun sekalipun proses itu digenapi dan Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat, maka masalahmu dan kondisi tidak mudahmu itu Tuhan mampu menembusnya untuk mengubah kondisi tidak sukacita saudara menjadi damai sejahtera. Amin. Gitu loh, orang Kristen harus sampai pada titik ini, supaya ketika ada soal hidup, ketika ada tantangan dan seterusnya, saudara bukan merengek, bukan jadi Israel lama yang kemudian bafeto pemusah, tapi sebaliknya angkat hati, tikang lutut. Orang Ambon bilang tikang lutut itu bukan ambil pisau baru tikang, itu bukan, berlutut, angkat hati baru sembahyang. Jalani kondisi tersulit saudara bersama Tuhan, percaya akan indah pada waktunya. Proses panjang untuk nubuatan ini Tuhan mampu genapi. Apalagi masalah rumah tanggamu, keluargamu, masa depan anak-anakmu. Oh, damai sejahtera bisa hadir untuk itu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tahukah saudara, untuk proses damai sejahtera itu, entah Mika kah, entah Yesaya kah, entah Yeremia kah, itu semua di atas 600 tahun, di sekitar 700 tahun, itu Tuhan sampaikan baru digenapi. Untuk apa Bapak Ibu? Waktu para Majus tanya tentang bintang itu, di manakah raja baru lahir? Kan ahli-ahli kitabnya Herodes baca nubuatan itu, baca apa maksudnya? Jadi untuk sampai ke titik damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, itu enggak langsung kaget nanti, langsung enggak. Itu diproses lewat informasi. Tuhan berkomunikasi untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang besar. Allah menuntun lewat komunikasi. Berita para nabi, kasih tahu dulu dorang, pelan-pelan sampai dorang rasa itu terjadi. Saya mengatakan, untuk mencapai damai sejahtera, ternyata Allah berkomunikasi dengan umatnya. Maka hal kedua saya mau katakan sesuai tema ini, damai dan solidaritas. Itu tidak langsung langsung jadi. Itu perlu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti Allah berkomunikasi dengan umatnya melalui para nabi. Ada seorang bapak sudah masuk lansia, umurnya sekitar 70 tahun. Dia mulai rapat pikiran sejak 1 minggu ini. Dia bilang, beta pumai tua berubah. Biasa
bersenandung kalau masak di dapur. Ini sunyi senyap. Biasa kalau makanan sudah siap, dia tinggal panggil, makan sudah. Tapi ini tidak berkomunikasi lagi. Rapat pikiran dia. Keluar dia ketemu dengan temannya. Hampir sama orang lansia, bercerita. Dan dia bilang begini, saya nggak tahu, mentang-mentang saya sudah tua, sudah pensiun, sudah tidak ada penghasilan, itu maitua di rumah tuh pengkalakuan mulai berubah. Ini bukan terjadi di Ambon, ya cuma logatnya mirip Ambon. Kenapa? Ampun, hampir tiap hari sunyi senyap. Ketorang kayak malam kudus, tidak ada cerita. Oh begitu kah? Iyo. Oh ya? Ale jangan dulu dapat pikiran. So ingat-ingat dulu ada apakah masalah. Saya bisa bikin masalah. Dia aja itu tiba-tiba berubah. Oh begitu? Iyo. Dia bilang, kawan, barangkali waktu kau tegur maituat itu tidak jawab. Mangkali tidak dengar, maitua umur berapa? Ya kurang lebih lah, kalau saya 70, barangkali dia 67 kali. Ah sudah lansia, barangkali maitua pongo. Ini laki-laki ini, opa ini dapat angin segar, oh pongo maitua. Lalu ya sudah ale tes lah, kalau pulang kau masuk dari depan to, kau sapa, mama. Kalau dia tidak jawab, kau masuk lagi ke depan, mama. Sampai di ruang tamu dia jawab, teriak lagi mama. Sampai di dapur kau tes, seberapa kuat pendengarannya. Oh, betul, dia tes. Pulang betul. Mama, tidak ada jawaban. Dari pagar tidak ada jawaban. Ay, pongo, maitua pongo nih. Dia pikir pongo sudah. Lalu kemudian dia buka ruang tamu. Mama sayang, tidak ada jawaban. Saya ada. Ruang tengah. Oh mama pongo, nggak ada. Dia bingung, ah, betul, aduh antu pongo, ampun. Jadi pas dia sampai di dapur betul, maitua lagi mau masak. Dia tanya, oh mama, masak apa? Nggak ada kedengaran jawaban. Dia langsung berdekat di telinga. Dia bilang, mama pongo, ngana masak apa? Langsung bilang, ha, sayur kangkung. Dari tadi kita sudah jawab. Hah? Kenapa kau tanya teriak-teriak? Saya teriak-teriak dari tadi kau tidak jawab. Dari tadi saya sudah jawab. Dari pintu saya sudah jawab. Dari tengah saya sudah jawab. Oh kau sudah jawab? Iya. Oh beta yang pongo. Saudara tangkap maksud saya? Acap kali kondisi tidak damai sejahtera, miskomunikasi di rumah, termasuk di gereja, komunikasinya nggak baik. 700 tahun Tuhan berkomunikasi untuk menyampaikan kabar baik itu dan disiapkan dulu. Saya mengatakan, damai sejahtera tidak jatuh dari langit, plak, dikomunikasikan. Maka untuk menciptakan damai sejahtera dan solidaritas itu dibutuhkan kepekaan saudara pada kondisi yang terjadi. Jangan bilang orang lain pongo padahal ale pongo. Jangan tuding jari karena 4 jari ada di kita. Saya mau katakan ini sangat penting. Bicara menjadi alat Tuhan, mendatangkan damai sejahtera yang Tuhan hadirkan. Penting sekali saudara melihat situasi dan keadaan sekitar. Menjadi alat Tuhan untuk hadirkan damai sejahtera, saudara harus menjadi juru komunikasi yang baik. Sebab tanpa itu damai sejahtera tidak terjadi. Ini sudah minggu keempat. Minggu lalu saya sampaikan di GPI Bekaris. Sudah ada yang masak dan buat cookies mantega? Atau beli? Sudah bau-baukah di dapur bau Natal? Atau sudah terjadi? Lalu maitua taruh di toples, lalu lakban, lalu tulis, orang rumah untuk yang angus, yang bagus-bagus untuk tamu. Kalau istri saya dia sudah bertobat, sudah tidak melakukannya. Mulai dari rumah Bapak Ibu, bicara soal damai sejahtera, itu mulai dari rumah. Jangan bicara skop gereja yang besar.
Gereja terkecil adalah keluarga. Sudah minggu keempat, sudahkah engkau lebih bijaksana pada istrimu dan pada hormat pada suamimu? Sudahkah engkau lebih menyisihkan waktu kepada anak-anakmu ketimbang nongkrong terus di depan handphone untuk drama Korea berseri-seri? Sudahkah engkau lebih bilang ya kepada perintah mama papamu? Karena damai sejahtera tidak bicara pada lingkup yang besar dulu, tapi pada gereja yang kecil, yaitu keluarga. Menyiapkan palungan hati bagi kelahiran Kristus nanti, itu mau bicara soal skop yang kecil. Sudahkah saudara berbaikan dengan orang lain? Atau jangan-jangan selama 1 tahun terakhir, dari bulan Januari, masih baku feyem dengan orang lain, masih baku bombe, tidak saling bicara dan tidak saling menyapa. 1 tahun, bertobatlah. Jangan bawa sampah, tebarkan kebaikan, buat kepekaanmu ada. Sudah minggu keempat, sebentar lagi nyanyi malam kudus, supaya sungguh damai sejahtera itu hadir, dan damai sejahtera itu dapat dirasakan. Terakhir, maaf nggak sampai sejam ya. Beberapa hari ke depan, tanggal 25 Desember nanti, saudara akan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya adalah alat Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Panitia Natal ada di sini? Sudah dibentuk? Seberapa semarakah perayaan Natal Kristus GPIB Bukit Moria? Seberapa banyak pernak-pernik Natal disiapkan? Dan acap kali banyak orang Kristen sibuk dengan pernak-pernik Natal Kristus dan lupa pada intinya. Inti Natal itu adalah damai sejahtera yang oleh malaikat dikatakan kepada Yusuf, para gembala, dan Maria, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Di luar sana, saudara sudah mendengar kisah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di beberapa daerah yang mengalami bencana, di beberapa daerah yang mengalami kesulitan, di beberapa daerah yang mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, di kondisi gempa, di kondisi banjir, yang masih di tenda. Saya tidak tahu tanggal 24 mereka merayakan Natal di mana. Apakah sukacita mereka dan damai sejahtera itu mereka rasakan? Saya mau titip hal khusus dalam rangka tema solidaritas dan damai ini kepada Bapak Ibu. Ketika dengan semarak engkau menyiapkan pesta Natal Kristus di rumahmu dan gereja ini, kiranya saudara tidak lupa tentang kelompok gembala di Efrata yang dikunjungi oleh para malaikat. Kiranya saudara dan saya tidak lupa menyisihkan bagian tertentu. Siapa suruh undang saya mau bilang panitia Natal, jangan cuma baking makan banyak-banyak. Sisihkan. Gerakan apa yang saudara buat untuk berjumpa dengan para gembala di Efrata? Karena gembala Efrata adalah kelompok kelas 2 yang tidak dianggap. Ada banyak mereka di luar sana yang butuh perhatian dan solidaritas saudara. Jika itu engkau lakukan, saya lagi membayangkan Bapamu di sorga sedang tersenyum. Selamat menyambut Natal Kristus Bapak Ibu. Kiranya solidaritas dan damai itu ada untuk saudara. Haleluya. Amin.